Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab, supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat yang kita tahu paternalistik, sehingga apa kata orang yang dia kagumi, rakyat kita itu mengikut saja dan bisa tersesat karenanya. Itu yang saya ingin ingatkan. Bukan saya bernuansa sara, punya sentimen, tidak. Saudara saya itu mertuanya Surya Paloh, itu kan orang Arab. Jadi bukan sara, tetapi saya ingatkan karena saya lihat di dusun-dusun, di desa-desa masyarakat kita, kalau ada orang Arab di situ pidato bicara semua cium tangan. Kalau Cina nggak ada yang cium tangan sama Cina di kampung-kampung. Artinya di sini bahwa masyarakat keturunan Arab, warga negara Indonesia, tahulah posisinya yang dimuliakan oleh rakyat kita itu. Dengan dimuliakannya, tahulah bahwa dia itu dalam posisi yang diharapkan mengayomi masyarakat. Jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan, ngajak pawai, apapun namanya lah, kedaulatan rakyat atau tetapi itu di jalanan. Itu tidak disiplin. Ya, jadi merusak disiplin sosial. Dan itu. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Jadi Purwakarta kan dituduh kota musyrik, ya kan, kota musyrik. Tapi kota nate bersih, bener temu. Kejahatan anak hampir eueuh, nu gering di ubaran, tawuran leungit, taman-tamanna aralus, nu dagangna parayu, jelemana suka bunga. Eta kota musyrik sakitu bersihna anu beriman siga bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Dadi, selamat datang di Dialektika Bro Dadi. Baru saja kita menyimak pernyataan dari mantan Badan Intelijen Negara, Pak Hendro Priyono, yang mengatakan dengan tegas, warga negara Indonesia keturunan untuk tidak melakukan provokasi. Oke, saya ulangi lagi ya. Itu pernyataan dari Bapak Hendro Priyono, warga negara Indonesia keturunan dilarang untuk melakukan provokasi. Apalagi di dalam provokasi itu bernuansa sara. Keyakinan di Indonesia atau agama-agama keyakinan di Indonesia, apakah keyakinan dalam bentuk kepercayaan, itu dilindungi oleh negara. Dan itu tadi juga kita sudah simak, ada salah satu ulama dalam tanda kutip pada sebuah event di sebuah kota di Purwakarta melakukan provokasi atau hasutan yang mengatakan di situ bahwa Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, sudah melakukan musyrik. Apabila nanti ke depan Kang Deddy Mulyadi itu menjadi calon gubernur, juga akan melakukan pemusyrikan di seluruh Jawa Barat. Nah, kalau bicara seperti itu, bicara logika musyrik, saya coba pakai sudut pandang dari seorang ulama tadi. Dia mengatakan bahwa patung-patung, kalau bicara begitu, patung-patung di Indonesia sangat banyak. Kalau kita bicara di Indonesia, di Jakarta itu ada patung Pancoran, kemudian juga kemudian juga ada patung HI Selamat Datang, atau mungkin juga di kota-kota lain juga banyak, ada patung ikan, ada patung gambar buah mangga, ada patung sepatu, baju, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga misalnya kita turun dari bandara-bandara pasti akan menjumpai banyak patung-patung. Nah, itu yang harus dipisahkan antara bahwa
kita itu dalam membedakan antara keyakinan seseorang atau sedang mamamule atau bahasanya itu membangkitkan budaya lokal atau local wisdom sesuatu yang memang kita miliki. Nah, untuk itu seperti juga kita tahu apabila ada orang yang melakukan ujaran kebencian yang bermuatan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut SARA, berpotensi memecah belah bangsa serta menimbulkan keonaran. Pelaku yang menyebabkan ujaran kebencian dapat ditindak secara hukum dan dipenjara. Baru keyakinan di Indonesia itu banyak yang diakui, dan kita secara konsepsi Pancasila kita mengakui bahwa setiap warga negara yang mendiami negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keyakinan yang disebutkan di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bicara begitu 270 rakyat Indonesia ini memiliki keyakinannya, memiliki sesuatu yang sistem belief-nya diyakini oleh setiap insan atau pribadi, dan itu di dalam hukum positif Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Artinya ketika sudah ditetapkan seperti itu, arti satu agama yang lain dan agama yang lain itu tidak diperkenankan untuk melakukan serangan-serangan, apalagi terutama yang menyentuh pada sesuatu yang dasar adalah masalah keyakinan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan ulama yang dalam tanda kutip itu melakukan serangan-serangan atau cara-cara dengan cara memusrikan, itu kita kembalikan kepada hukum negara kita, bahwa yang menyatakan seseorang itu bisa melakukan pelanggaran hukum adalah negara. Jadi tidak bisa bahwa ulama tersebut dalam tanda kutip itu melakukan serangan-serangan yang bersifat sara atau menyentuh. Cukuplah bahwa di situ Kang Deddy memiliki keyakinannya tersendiri, memiliki pemahamannya sendiri, memiliki falsafah hidupnya sendiri, dan itu apakah kemudian punya kebermanfaatan buat banyak orang atau tidaknya. Jadi di situ warga keturunan tadi yang dalam pandangan masyarakat kita kemudian dipatronialistikkan, seperti tadi statement dari Hendro Priyono, itu adalah hak dasar atau hak kebebasan daripada warga negara tersebut, apalagi di sini berkenaan dengan masalah soal menjadi seorang kepala daerah. Demikian, terima kasih atas perhatian, tetap jaga reformasi kita menuju Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.